Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga, mahasiswa Universitas Pamulang, jurusan Sastra Indonesia. Berhubungan dengan mendekatnya waktu ujian akhir semester, saya sendiri semester 1, saya mendapat tugas dari mata kuliah kesusastraan untuk membedah novel, puisi, maupun karya sastra lainnya. Dalam membedah suatu karya sastra, saya diberikan tugas untuk membedahnya melalui metode analisis karya sastra, yaitu semiotik, strukturalisme, feminisme, dan persepsi. Dan di sini saya pribadi akan membedah karya sastra novel yang berjudul Musafir Biker karya Mas Bakhtiar Rahman. Saya membedah novel Musafir Biker menggunakan analisis karya resepsi. Baik, sebelum langsung membedah novel tersebut menggunakan analisis resepsi, kita jabarkan sedikit apa itu analisis resepsi. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Singkatnya seperti itu ya. Oke, yang pertama-tama sebelum kita masuk ke inti bukunya, buku Musafir Biker ini dikarang atau ditulis oleh Mas Bakhtiar Rahman. Mas Bakhtiar Rahman adalah seorang pria kelahiran Sidoarjo. Beliau adalah lulusan UI. Ia bekerja di pasar modal dan sektor investment banking. Ia juga pernah beberapa kali menjadi eksekutif produser di beberapa film seperti film Sang Pemimpi, Garuda di Daku, dan film Laskar Pelangi. Selain itu seperti film-film Tiga Hati, Dua Dunia, Satu Cinta, dan film Sang Pemberani. Ia pun beberapa kali menjadi investor karena memang beliau bergelut di bidang saham, menjadi promotor untuk sejumlah konser musik mancanegara di Indonesia, dari Kenny G, Kitaro, sampai Maher Zain. Dan kini beliau lebih sering menjadi pembina, komisaris, penasehat sejumlah asrama pendidikan dari asrama-asrama pendidikan mahasiswa. Baik, buku Musafir Biker pertama kali dicetak pada tahun 2016 dan itu percetakan yang pertama dan terakhir. Tidak ada cetakan kedua. Buku ini menceritakan tentang BR atau sang penulis itu sendiri yang mengalami kegundahan saat beliau di usia 30-an lah. Seperti manusia-manusia pada umumnya, BR mengalami kegundahan atau kegelisahan setelah apa yang ia capai sudah tercapai, seperti pas waktu beliau kuliah di UI, seperti yang beliau tulis di bukunya, beliau ingin kerja di banking dan di bagian investment di bank negara gitu, dan beliau sudah mencapai target itu. Pada saat usia 30-annya beliau pun berpikir, apalagi yang harus saya kejar gitu di sisa umur beliau. Dan akhirnya beliau saat suatu perjalanan, mungkin tepatnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena tempatnya ya saya hanya menyebutkan beberapa saja yang mempunyai cerita menarik di perjalanan tersebut. Seperti di Meksiko, Mas Bakhtiar Rahman berjalan-jalan di tengah gurun pasir berdua bersama sang istri. Lalu beliau dicegat oleh polisi yang memintanya untuk
untuk melipir ke pinggir jalan. Nah, karena berbekal pengalaman jam terbang touring yang lumayan tinggi, Mas Bahtiar mempunyai perasaan yang tidak enak bahwa polisi ini bukan polisi baik-baik. Di pos itu cuma ada 2 polisi dan dia memaksa kepada Mas Bahtiar untuk melipir ke pinggir jalan. Karena Mas Bahtiar ini curiga, lalu dia melaju motornya dengan kencang dan tak terlihat polisi itu mengejar. Entah apa yang mungkin terjadi bila insting atau jam terbang Mas Bahtiar ini kurang, mungkin kita tidak tahu, tapi yang mencurigakan juga mungkin ini bisa pertanda buruk ya. Di situ kisah menariknya, karena bagaimana ya, sebagai saya sendiri yang sebagai pembaca seperti saya sendiri yang masih awam atau masih belum tahu dunia permotoran dan dunia luar negeri, dia sudah tahu polisi apa itu cerita tersendiri yang bisa saya, yang menurut saya sangat menarik. Terus ada lagi cerita saat beliau di Mekah. Beliau percaya, saya juga percaya sebagai umat muslim, kalau perbuatan buruk kita ketika di negara kita, di tempat asal kita, itu akan terbalas ketika kita pergi ke tanah suci Mekah. Dan beliau, Mas Bahtiar sangat mempercayai itu sendiri. Terlebih dulu beliau bekerja di perusahaan saham, yang mana ada sebagian ulama yang mengharamkan atau melarang atau mengharamkan lah jual beli saham itu karena akalnya tidak jelas dan barangnya juga tidak jelas. Nah, Mas Bahtiar ini pasrah gitu beliau, karena dia tidak kuat ingin, siapa sih yang bisa menahan rindunya untuk berziarah kepada makam Rasulullah SAW, apalagi ketika kita mampu. Beliau pasrah, beliau berangkat sendiri tanpa perencanaan sama sekali. Beliau memesan hotel. Pas di sana dia datang, waktu itu dari mana gitu saya lupa, intinya bukan dari rumah. Dia datang sendiri, waktu itu masih bujangan, dari touring kalau tidak salah. Beliau sendiri, benar-benar sendiri, tidak ikut rombongan haji dari Jakarta. Beliau datang ke Arab Saudi. Beliau ditanya ketika itu oleh penjaga bandara, mau kemana gitu kesannya. Beliau menjawab dengan bahasa Inggris, dengan harapan sang penjaga bandara itu bisa mengerti bahasa Inggris. Pokoknya setelah sekian cerita, beliau bisa keluar dari bandara dengan sedikit repot, dengan sedikit drama. Ada di novelnya, kalau kalian mau baca, itu seru banget. Dan setelah itu beliau bingung mencari hotel dan bagaimana cara mendapat bimbingan ibadah haji ya kan. Kalau ibadah haji nggak sembarangan biasanya. Beliau pun ketemu sama satu pilot yang tiba-tiba menawarkan bantuan untuk mencarikan hotel dan mencarikan supir taksi. Waktu itu kata Mas BR di bukunya, supir taksi itu dipanggil oleh sang pilot, dan sang pilot berbicara kepada supir taksi tersebut untuk diantarkan ke hotel terdekat. Dan sesampainya di hotel, Mas BR tidak diperbolehkan bayar oleh sang supir taksi itu. Mungkin menurut Mas BR ya, mungkin sang pilot itu sudah berjanji atau sudah membayarkannya ongkos kepada supir taksi tersebut. Wah, luar biasa sekali ya. Memang kalau kita benar-benar niat, jalannya pasti ada aja. Itu hanya sekelumit kisah di Mekah, dan masih banyak lagi kisah-kisah di Mekah yang sepertinya terlalu panjang untuk saya jabarkan di sini, karena videonya sendiri tidak akan lebih dari 5 menit atau mungkin di bawah 10 menit, karena ini adalah tugas akhir semester dan saya juga masih semester 1. Saya belum mengerti dan belum terlalu paham akan metode analisis sastra SFC atau resensi ini. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata.
dan salah penyebutan dari isi novel tersebut. Saya mohon maaf kepada Mas Bahtiyar Rahman, karena saya juga baru menghatamkan buku ini 1 kali, belum kedua kalinya, jadi kadang saya lupa ingat. Mungkin seperti itulah. Sebenarnya masih banyak sekali kisah-kisah menarik yang saya baca dari buku itu, cuma saya agak lupa peristiwa ini di mana terjadinya, atau di Santorini terjadi apa gitu. Saya agak lupa. Masih banyak sebenarnya. Beliau ini ke Santorini, ke Alpen, ke Swiss, ke Nepal, pokoknya masih banyak lah. Ada peristiwa motornya hampir dicuri, terus sayat joknya karena tidak berhasil dicuri. Terus ada juga peristiwa beliau sholat dipoto oleh teman-teman biker dari luar, karena ya orang luar negeri kan cukup skeptis akan Islam. Jadi ketika beliau sholat di bar atau di kafe, di teras bar gitu, beliau dipoto. Tapi Masya Allah, beliau tetap melaksanakan sholat. Dan saya salut kepada Mas Bahtiyar Rahman, beliau belum pernah menenggak sedikit pun alkohol. Padahal secara pergaulan dan secara materi atau secara pride gitu, beliau bisa harusnya, dan beliau harusnya ya. Minuman itu mahal dan susah sebenarnya untuk melawan godaan terhadap situ kan. Teman-teman beradu biasanya ya, tapi saya tidak berani ya. Kebanyakan lah orang kan anak-anak muda atau cowok pria-pria seperti kita kan kalau ngumpul ya ke alkohol gitu. Tapi saya salut pada Mas Bahtiyar Rahman ini. Kan mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kepada semua pihak yang dilibatkan. Nama saya Muhammad Erlangga. Sekian dan terima kasih.